Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Zahra dari kelompok 8. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul pelaksanaan penelitian tindakan kelas PTK berbasis studi kasus. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi pertama, yaitu penerapan hasil PTK dalam praktik pembelajaran. Nah, kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu penerapan hasil PTK dalam praktik pembelajaran. Nah, jadi dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu berbasis studi kasus, itu adalah pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara spesifik dan mendalam di dalam kelas. Nah, ini menggabungkan kekuatan PTK yang berfokus pada perbaikan praktik guru dan kedalaman analisis yang menjadi ciri khas studi kasus. Nah, dalam konteks ini, PTK yang berfokus pada analisis kasus menunjukkan bahwa seorang guru tidak sekedar melaksanakan suatu tindakan dan mengevaluasi hasilnya secara luas, tapi juga menyelidiki lebih dalam alasan dibalik keberhasilan atau kegagalan tindakan tersebut, serta bagaimana dinamika tertentu dalam kelas mempengaruhi hasil tersebut. Baiklah, sama seperti PTK pada umumnya atau penelitian tindakan kelas pada umumnya, pelaksanaannya itu mengikuti siklus, namun dengan penekanan yang lebih kuat pada penelitian data mendalam khas studi kasus. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi dan perumusan masalah. Ini merupakan yaitu fase refleksi awal di mana guru melakukan observasi mendalam. Nah, di sini guru secara aktif mengamati fenomena atau masalah pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, ini berupa rendahnya motivasi siswa, kesulitan memahami konsep tertentu, perilaku yang mengganggu, atau kurangnya partisipasi. Nah, di sini guru melakukan observasi yang mendalam, di mana misalnya di dalam kelas itu tadi seperti sudah saya sebutkan tadi, itu rendahnya motivasi. Nah, ini bisa menjadi sebuah masalah, di mana ini bisa menjadi bagian dari penelitian tindakan kelas tadi. Yang kedua itu penetapan khusus. Nah, dari observasi, guru tadi harus menetapkan kasus yang akan diteliti. Nah, kasus ini tadi bisa berupa misalnya masalah pembelajaran, di mana misalnya siswa itu kesulitan dalam memahami pelajaran, atau di mana kurang aktifnya siswa karena metode pembelajaran yang kurang interaktif. Nah, ini merupakan analisis di awal di mana guru melakukan refleksi mengapa masalah ini muncul dan apa kemungkinan penyebabnya terjadi. Nah, kemudian itu kedua, perencanaan tindakan. Nah, ini merupakan fase ASI di mana perumusan fokus studi kasus, di mana ini guru merumuskan pertanyaan penelitian studi kasus yang spesifik. Misalnya tadi bagaimana penerapan metode interaktif dalam meningkatkan keaktifan siswa di kelas tadi. Nah, kemudian itu pengembangan rencana aksi, di mana guru merancang intervensi atau strategi yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah dan menguji hipotesis. Nah, rencana ini harus detail dan mencakup langkah-langkah serta materi yang dijadwalkan. Nah, kemudian itu perumusan instrumen pengumpulan data. Nah, ini merupakan hal yang krusial dalam studi kasus, di mana biasanya guru mengambil pemilihan instrumen datanya seperti observasi, partisipasi, atau non-partisipasi, di mana guru mencatat perilaku siswa, interaksi, dan suasana kelas. Yang kedua adalah wawancara mendalam. Guru bisa mewawancara siswa lain atau bahkan orang tua untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Nah, yang kedua, yang caranya itu catatan lapangan, di mana ini guru memiliki sebuah catatan lapangan. Nah, kemudian analisis dokumen untuk melihat hasil kerja siswa seperti catatan harian atau enggak tugas-tugas siswa tadi terkait pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan tindakan dan pengumpulan data. Ini fase aksi dan observasi. Nah, pada fase ini guru melakukan penerapan terencana, di mana guru melaksanakan intervensi yang telah direncanakan di kelas, kemudian mengumpulkan data berkelanjutan. Nah, saat tindakan ini berlangsung, data yang dikumpulkan secara sistematis menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Nah, pendekatannya itu bisa
pada data kualitatif yang kaya dan mendalam untuk memahami mengapa dan bagaimana suatu fenomena ini bisa terjadi. Yang kemudian adalah fleksibilitas. Nah, dalam PTK atau penelitian tindakan kelas, guru perlu fleksibel untuk menyesuaikan tindakan jika ada temuan yang tak terduga yang muncul saat observasi. Nah, kemudian yang keempat adalah analisis data dan refleksi, di mana ini fase refleksi akhir. Nah, dari sini guru melakukan analisis data kualitatif. Nah, ini adalah inti dari studi kasus. Nah, datanya berupa wawancara, catatan observasi, catatan lapangan guru. Nah, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul. Nah, kemudian guru mencari hubungan sebab akibat, faktor, pemicu, dan dampak yang dari tindakan yang dilakukannya tadi. Nah, kemudian triangulasi data, di mana guru membandingkan data dari berbagai sumber, misalnya observasi, wawancara, dan hasil kerja siswa. Nah, untuk memvalidasi temuan dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, kemudian guru melakukan refleksi kritis, di mana guru merefleksikan secara mendalam apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi dan apa implikasinya terhadap praktik pembelajaran. Nah, kemudian guru melakukan perumusan temuan atau kesimpulan, di mana guru menyajikan hasil analisis dan merumuskan kesimpulan serta merekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut atau untuk memperbaiki lebih lanjut penelitian tindakan kelasnya tadi untuk kembali memperbaiki kelasnya untuk lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kelima adalah perencanaan siklus berikutnya. Nah, ini jika diperlukan, di mana berdasarkan temuan dan refleksi guru tadi, nah guru merencanakan tindakan perbaikan untuk siklus PTK berikutnya. Nah, jika masalah belum teratasi sepenuhnya atau ada aspek lain yang perlu ditingkatkan. Nah, yang keenam, contohnya itu contoh studi kasusnya tadi, itu misalnya kita ambil dengan judul menjelajah gravitasi dengan demonstrasi dan eksperimen, studi peningkatan pemahaman siswa kelas 6 SD. Nah, di mana dari judul ini kita bisa mengambil latar belakang bahwa masih banyak siswa-siswa yang kurang memahami konsep gaya gravitasi. Nah, mereka cenderung hanya menghafal definisi tanpa benar-benar menangkap makna dan aplikasi fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini terlihat dari hasil ulangan yang kurang memuaskan serta minimnya partisipasi keaktifan siswa dalam kelas. Nah, ini di sini guru menduga bahwa salah satu penyebabnya adalah metode pengajaran yang mungkin terlalu membosankan, seperti metode ceramahnya tadi. Nah, terlalu dominan ceramah. Nah, kurang melibatkan pengalaman konkret atau visualisasi yang menarik bagi anak-anak. Nah, tujuannya itu meningkatkan kualitas pembelajaran konsep gaya gravitasi di kelas 6 SD. Nah, indikator keberhasilannya itu secara kuantitatif, yaitu targetnya adalah minimal 75% siswa mencapai KKM pada tes pemahaman konsep gaya gravitasi. Kemudian secara kualitatifnya itu siswa mampu menjelaskan konsep gaya gravitasi dengan bahasanya sendiri dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Nah, dalam penelitian tindakan kelas juga kita membutuhkan subjek, di mana subjek penelitian dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 6 yang berjumlah 30. Nah, prosedur penelitian itu siklus. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, di mana mengikuti tahapan PTK pada umumnya, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, yang pertama itu siklus yang pertama itu mengenali fenomena lewat demonstrasi, di mana siklus itu berfokus dalam mengenalkan konsep gaya gravitasi melalui demonstrasi. Nah, dari hasil ini tadi guru menganalisis hasil tes dan data observasi yang ternyata hasilnya belum sepenuhnya mencapai target.
Sehingga guru kembali melanjutkan ke siklus 2, di mana itu siklus 2 itu membangun pemahaman dengan eksperimen mandiri. Nah, berdasarkan refleksi di siklus 1, pada siklus kedua ini, guru meningkatkan interpretasi menjadi eksperimen sederhana yang dilakukan langsung oleh siswa. Nah, dari penelitian siklus kedua ini didapat bahwa ketika guru menganalisis kembali datanya, hasilnya itu sangatlah meningkat, terjadi peningkatan signifikan pada pemahaman konsep dan keaktifan siswa. Nah, indikator hal ini tentunya membuat bahwa ada peningkatan dari siklus yang pertama. Nah, kemudian kemudian itu teknik pengumpulan dan hasil analisis data, di mana ini guru mengumpulkannya dengan tes, lembar observasi, serta catatan guru yang kemudian analisis datanya dilakukan secara kualitatif dan serta kuantitatif. Nah, dari kesimpulan hasil penelitian kelas tadi, maka didapat bahwa penggunaan metode demonstrasi dan eksperimen yang sederhana secara bertahap dan terencana sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep gaya gravitasi serta keaktifan belajar siswa kelas 6 SD. Nah, dari sini kita tahu bahwa ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas, kita di sini dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki untuk memperbaiki kelas agar lebih meningkat. Nah, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.